Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesebidangan. Kesebidangan ini merupakan bagian dari materi dalam matematika diskrit, bukunya karangan Profesor Hadiaya S. Kusuma. Di dalam bab 8, judulnya teori graf dan aplikasinya. Namun pada kesempatan kali ini hanya dijelaskan mengenai bagian G, kesebidangan, yang ada di halaman 283 hingga halaman 287. Baik, kesebidangan konstruksi graf planar. Dahulu, teori graf topologi diungkapkan oleh Euler pada tahun 1736. Ketika dia menyelesaikan masalah jembatan Konigsberg. Tentunya teman-teman tidak asing ya dengan jembatan Konigsberg ini, karena sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan teori graf. Namun pada saat itu teori ini tidak berkembang dan baru kembali diteliti secara lebih jauh 191 tahun kemudian, sekitaran tahun 1927, yaitu saat Kuratowski menciptakan kriteria-kriteria graf planar. Euler mengusulkan sebuah rumus yang berkaitan dengan banyaknya simpul dan sisi atau muka sebuah polyhedron. Rumusnya terdapat dalam sebuah surat yang dikirim ke seorang ahli teori bilangan Christian Goldbach pada bulan November sekitar tahun 1750. Sayangnya, Euler tidak berhasil menyajikan bukti dan teorema secara efisien. Bukti yang tepat selanjutnya diberikan oleh Lagrange pada 1794. Nah, rumus yang berkaitan dengan penggambaran graf pada bidang dikemukakan oleh Louis Cauchy. Louis Cauchy pada tahun 1813. Dia menggambar pada bidang dengan menggunakan metode proyeksi stereografi. Ya, ada nama proyeksi stereografi. Ide ini muncul dalam makalah yang ia tulis yang berjudul Recherches sur les polydres atau penelitian tentang polyhedra. Pada makalahnya, dia menggunakan formula graf planar cetakan Euler untuk membuktikan bahwa hanya ada 5 polyhedra yang konveks. Konsep planaritas banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam penggambaran dan penciptaan sirkuit listrik. Selain itu, digunakan untuk mencari rencana tata kota, sehingga tak ada jembatan atau persimpangan jalan yang dipergunakan jika daerah-daerah yang berhadapan dihubungkan dengan pasangan-pasangan jalan. Masalah yang biasa muncul adalah, apakah kita mampu menghilangkan munculnya persimpangan jalan atau kabel konduktor yang saling memotong? Mungkinkah kita membuat desain yang berbeda tanpa mengubah susunannya? Nah, ini akan dijawab selanjutnya. Ketika kita menggambar sebuah graf, kita kerap kali menginginkan tak munculnya sisi yang saling berpotongan, sehingga terbentuk titik potong. Titik perpotongan ini disebut titik interseksi atau crossover. Nah, banyak graf yang dapat digambar ulang sehingga diperoleh graf baru yang isomorfik dengan graf semula. Jika kita mampu melakukannya, artinya persimpangan jalan tadi sebenarnya bisa dihindari. Demikian pula adanya dua kabel listrik yang sebidang dapat dihindari. Takut konslet ya. Nah, coba perhatikan di sana ada contoh. Kalau di buku itu ada di halaman 284 di contoh 8.22. Ada gambar A dan ada gambar B. Sebuah graf yang dapat dibentangkan pada sebuah graf tanpa titik interseksi disebut graf planar. Sebuah graf yang tidak planar disebut graf non-planar. Di sini ada keterangan bahwa gambar A itu adalah graf planar. Graf A itu adalah graf planar. Nah, misalkan kita ingin menunjukkan bahwa graf ini adalah graf non-polar. Maaf, bukan non-polar, non-planar. G dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini A, B, C, D, E. Dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Dari B ke A, ke E, ke D, ke C.
Dari C ke B, ke A, ke E, ke D, dari D ke C, ke B, ke A, ke E, dan dari E ke A, ke B, ke C, dan ke D. Nah, dari gambar ini kita akan buktikan bahwa graf ini non-planar. Misalnya, AD merupakan sisi yang berlokasi pada interior siklus di bawah ini. AD. Nah, di sini A ke D ya. Oke. Jadi, kita memperoleh nilai hasil berikut dari A ke D. Untuk menghindari munculnya titik interseksi, kita gambar CE, C ke E sebagai sisi eksterior. Jadi jangan lewat sini nih, karena kalau lewat sini jadi koslet. Ya, karena berpotongan dengan AD. Makanya dari C itu ke eksterior, jalan luar dari C ke E. Sebagai sisi eksterior pada siklus ini, sehingga diperoleh gambar ini. A, B, C, D, E. Dari A ke D yang tadi, dari C ke E-nya lewat belakang, lewat eksterior. Atau lewat atas juga bisa, dari sini, dari C ke atas baru ke E. Tapi kan tidak memotong apa-apa ya. Nah, ini dari C lewat bawah ke E, tidak memotong apa-apa juga kan. Baik yang ini ataupun yang ini itu sama-sama saja. Nah, pada gambar di atas terdapat 3 sisi lagi yang harus disisipkan, yaitu BC, CE, dan AC. Jika kita menggambarkan sisi BE, maka BE harus diletakkan pada eksterior siklus, sebab kalau tidak, sisi AD akan berpotongan. Lihat, tadi kan dari A ke D sudah ya, dari C ke E kita ambil yang bawah. Nah, dari B ke E itu eksterior juga, lewat atas. Oke, ketika ingin menggambar sisi AC, kita harus meletakkannya dalam interior. Dari A ke C, dari ini ya, dari A ke C. Karena BD harus sebagai eksterior interior pula, di sini BD. Nah, jadi W ada berpotongan. Makanya graf ini disebut sebagai graf non-planar karena adanya perpotongan. Singkat saja, seperti itu pembahasan dari halaman 283 hingga halaman 285 mengenai kesebidangan. Kita hanya bahas mengenai planar dan non-planar. Untuk lebih jelasnya, silakan dibuka di buku Prof. Haji Yaya S. Kusuma, terbitan tahun 2020, bukunya Matematika Diskrit, yang terbitan di Bandung oleh PT Remaja Resda Karya, dan nantinya video penjelasan ini saya akan kirim di akses channel YouTube saya. Semoga apa yang saya sampaikan selalu saya ingat, dan semoga sedikitnya, sangat sedikit ya, hanya sebagian kecil dari buku tersebut yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Jika kamu bisa memikirkannya, maka kamu bisa melakukannya. Jadi, lakukan apa yang kamu pikirkan dan gapailah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.